Ini sudah jam 2, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam, Pak. Sambil menunggu temanmu. Ini yang online baru 13, yang offline baru 8. Masih banyak yang belum. Sambil nunggu seperti biasa. Yang offline atau online, ada berapa macam cara membuat nomor urut. Membuat nomor urut. Suara saya bisa didengar yang offline, yang online, sorry. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Membuat nomor urut. Angkat tangan atau izin menjawab, ya. Pakai apa aja? Dari ditambah, terus dari diblok, Nomor pokok? 3548. Ini kalau praktek hanya yang online ya. Coba siapa yang bisa mempraktekkan membuat deret atau nomor urut dengan kelipatan atau selisih? Dua. 1, 3, 5, 7. Ya, sekarang di sini. Yang itu tadi pakai 3, 5, 7. Pakai apa? Deret sembarang. Sama nggak pakai ini dulu, Pak, ya? Ya, oke. Nomor pokok 35492. 35492. Saya bisa menjawab semua. Kita kemarin sudah belajar fungsi logika, yaitu fungsi if. Ya. Fungsi if itu supaya memudahkan kita, itu if-nya kalau jumlah ketentuannya ada 5, if-nya ada berapa? Anda izin menjawab dulu, baru saya silakan menjawab. Ya, 4. Yang satu untuk apa? Nomor pokok? 35512. Ini mudah. Ada berapa macam alamat sel? Yang di rumah? Oke. Alamat sel?
Oke. Kalau kita ingin memberikan absolut, misalnya kemarin $3, itu untuk memudahkan kita tekan tombol apa? Cara cepat ya, konten. Nomor pokok 35592. 555. 592. Nah, sini orang ngotot nggak apa-apa. 35592. Sudah siap semua ini? Monitornya sudah siap semua? Ya, kita mulai ya materi baru, di mana sekarang kita membahas tentang data Excel yang selanjutnya, yang mana kita skip kemarin. Ada yang sudah dijelaskan lewat YouTube kemarin, ada data label, data numerik atau value, ya kan? Cara ngetiknya juga di YouTube sudah saya jelaskan bagaimana memberikan awalan. Awalan tersebut bisa berupa mata uang atau akhiran. Akhiran tersebut bisa berupa satuan, misalnya sentimeter, kilogram, meter, dan seterusnya. Formula juga kita sudah mencoba menggunakan formula yang kemarin termasuk juga if itu. Sekarang coba kita belajar tentang waktu, tanggal, dan jam. Ya. Ini ada cara khusus ya untuk menggunakan tanggal dan jam. Nanti ini saya kasih modul ya, insya Allah. Saya lupa PDF-nya. Jadi kemarin kita membahas tentang label, angka, formula, yang terakhir ini adalah date. Ya. Tanggal, cara memasukkan tanggal. Ya. Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan sistem yang kita pakai, Windows yang kita pakai, ataupun mungkin operating system yang kita pakai, mungkin Apple dan seterusnya, untuk ngetik tanggal, ya, ngetik ya, bukan menggunakan formula. Nanti kita menggunakan formula. Itu kita harus tahu dulu bulannya dulu atau tanggalnya dulu. Jadi kita bisa ngetik tanggal misalnya 31 Desember misalnya 2022 misalnya ya. Kemarin kita sudah mengenal kalau value atau numerik itu rapat kanan. Kalau label rapat kiri. Kalau ini salah, misalnya ini kan bulannya, tanggalnya dulu baru bulan. Kalau Anda ngetik seperti ini kok rata kiri, berarti Anda ngetiknya salah. Nah, sedangkan ini rapat kanan. Ya. Kadang begini, 12, 31, 22. Nah, ini kan rapat kiri. Berarti ini bukan tanggal, bukan value, bukan numerik, tapi ini adalah label, sebagai data label. Jadi Anda kalau ngetik harus mengetahui dulu urutannya yang dipakai di sistem yang bersangkutan. Atau lebih mudah, Anda tekan kontrol titik koma. Ya, kontrol titik koma digunakan untuk menampilkan tanggal sekarang. Kontrol titik koma, enter. Jadi kalau misalnya kontrol titik koma. Kontrol titik koma. Ya. Jadi enter aja. Berarti di situ tertulis 27 Mei 2002. Kalau tanggal sistem benar, maka akan memunculkan tanggal saat itu.
Ya, kontrol titik koma. Anda bisa melihat tanggalnya di depan, bulannya di tengah. Jadi kalau Anda ngetik tanggal-tanggal yang lain, silakan misalnya tanggal lahir Anda coba. Tanggal lahir Anda ketik di situ. Kontrolnya ditekan, baru titik koma ditahan. Ya. Kayak kontrol B, kontrol C gitu loh, ya cara nekannya. Bukan kontrol titik terus koma, bukan gitu. Kontrol itu ada titik koma. Titik koma. Anda nulis beberapa tanggal coba supaya paham. Paling tidak minimal 5 tanggal ke bawah. Tanggal temennya atau tanggal tetangganya silakan, tanggal lahir maksudnya. Anda coba hati-hati. Kalau misalnya tanggal Anda mepet kiri, berarti penulisan Anda, tanggal yang Anda ketik itu salah. Ya. Kalau mepet kiri. Anda perhatikan di komputernya masing-masing, kiri apa kanan. Kalau kanan, oke, lanjut. Kalau kiri, berarti harus dirubah susunannya. Anda mungkin harus ngetik bulannya dulu. Ya. Untuk merubahnya pakai kontrol panel ya, Anda bisa googling ya untuk merubah susunan ini karena ini berhubungan dengan regional setting di kontrol panel. Ayo 5 tanggal paling tidak supaya paham, nanti kita mengotak-atik tentang tanggal yang kita punya supaya paham. Minimal membuat 5 tanggal, sembarang tanggalnya Anda ketik. Salah satu tanggal lahir Anda supaya paham. Nah, sekarang cara ngetik tanggal yang lain itu nanti kita pelajari dengan menggunakan function. Jadi cara menggunakan atau cara ngetik tanggal yang mudah adalah menggunakan tanda garis miring. Cuman garis miring itu kadang dianggap sebagai fraction. Kemarin Anda lihat YouTube-nya kan, fraction. Fraction apa fraction itu? Pecahan ya. Jadi misalnya kemarin 3 2/3. Ini bukan tanggal ya. Kemarin di YouTube itu kalau Anda lihat YouTube-nya pasti paham. Kalau lompat aja. Nah, jadi yang sekarang garis miring kita gunakan sebagai input tanggal. Anda juga bisa menggunakan min ya. Garis apa? Min gini. Jadi 12 min 3 22 sama aja ya, pakai min juga bisa. Sekarang cara merubah tampilan ini, cara ngetiknya tetap seperti ini, tapi tampilannya bisa kita ganti-ganti ya. Tampilan ini ya, misalnya 5-nya diganti Mei bisa ya. Anda masuk ke kontrol 1 atau ini masuk ke format cell ya. Format cell itu kan tekan ini kan. Nah, supaya masuk ke sini, format cell ini, Anda tekan kontrol dan angka 1. Supaya mudah ya, supaya nggak ngeklik ini. Kontrol 1.
Di sini ada kategori, ada type, tipenya, ya, lokasinya, ada date misalnya ya, kita pilih date. Anda bisa memilih yang ada di sini. Kemudian oke. Nah, sehingga tampak seperti ini ya. Kontrol 1. Atau pakai custom. Jadi custom yang bawah itu ya, bisa kita gunakan untuk macam-macam ya. Misalnya ini $421 itu nilainya Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda tadi date, Anda pilih di sini English, ya nanti akan muncul di situ. Jadi untuk memancing yang ada di sini, ya. Untuk memancing di sini Indonesia itu bisa tadi di sini date dikasih English USA, English, misalnya ya. Nanti Anda coba-coba aja. Sekarang kita ke custom. Custom di sini Anda hapus misalnya, Anda kosongi. Di situ ada DDD, ada huruf DD, ada huruf M, ada huruf Y. Kalau D itu date atau D hari, kalau M berarti man, bulan, kalau Y tahun. Anda bisa ngetik, misalnya Anda pengen ngetik tahunnya dulu. Nih, bukan ngetik ya, yang tampak nanti tahunnya dulu, berarti Anda YY. Kalau Y-nya 2 digit, berarti ya nanti muncul 2 digit. Kalau 3, berarti ya 3, 4, 4. Ya. Sorry, kalau 3 nggak ada. Kalau 4, ya. Kalau 3 nanti muncul 4. Kemudian tahunnya dulu misalnya koma. Ya. Setelah tahun, kemudian bulan. Bulannya kalau 1 atau 2 digit, M-nya, M itu muncul 0 atau 5 saja. Tapi kalau 3, ya kepanjangan. Jadi misalnya Maret berarti nanti Mar begitu, MAR. Kalau 4 panjang jadinya. Kalau 4 maksudnya M-nya 4 jumlahnya ya. M-nya 4 ya.